Di sebelah kota modern Mosul di Irak Utara, terdapat gundukan tanah, tembok yang runtuh, dan batu-batu yang tampak seperti reruntuhan biasa. Namun di bawah semua itu, disinilah terkubur Ninawa, salah satu kota terpenting di dunia kuno. Disinilah dulu berdiri istana-istana besar, kuil, pasar, rumah, dan tembok-tembok yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, kota ini juga menjadi ibu kota kekaisaran Asyur yang kuat. Namun Ninawa tidak bermula sebagai pusat dari sebuah kekaisaran besar. Sebelum para raja dan pasukan Asyur datang, ribuan tahun sudah ada orang-orang yang tinggal di tempat ini. Menurut bukti arkeologi, sudah ada permukiman di Ninawa sejak sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Artinya, kehidupan di tempat ini dimulai lebih dari 8000 tahun yang lalu. Ninawa bahkan lebih tua daripada banyak kota terkenal di dunia kuno. Ninawa terletak di bagian timur Sungai Tigris. Wilayah ini merupakan bagian dari daerah yang disebut Mesopotamia. Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah di antara dua sungai. Dua sungai yang dimaksud adalah Tigris dan Efrat. Sungai-sungai ini sangat penting karena menyediakan air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Di sekitar sungai-sungai inilah terbentuk beberapa kota pertama, pemerintahan, sistem penulisan, dan masyarakat yang terorganisir dalam sejarah. Karena itu, Mesopotamia sering disebut sebagai salah satu tempat di mana peradaban pertama kali berkembang. Nineveh bermula sebagai sebuah komunitas pertanian kecil, namun lokasinya sangat strategis. Tempat ini dekat dengan sungai dan berada di jalur yang sering dilewati oleh para pedagang yang bepergian antara berbagai bagian Mesopotamia dan daerah-daerah di utara. Karena itu, jumlah orang yang tinggal dan berdagang di tempat itu pun perlahan-lahan bertambah. Ninive juga menjadi pusat keagamaan yang penting. Kuil utama di sini didedikasikan untuk Ishtar. Ishtar adalah dewi yang sangat penting di Mesopotamia kuno. Dia dikaitkan dengan cinta, kesuburan, kekuasaan, dan peperangan. Kuil besar yang dibangun untuknya disebut Imas. Selama lebih dari 1000 tahun, kuil ini berulang kali direnovasi dan diperluas oleh berbagai raja. Karena itu, tempat ini menjadi salah satu situs keagamaan terpenting di kota. Para penyembah datang ke sini untuk memberikan persembahan dan memohon bantuan kepada dewi mereka. Para pedagang juga datang membawa makanan, kain, logam, kayu, dan berbagai produk lainnya dari tempat-tempat yang jauh. Jadi, seiring dengan bertambahnya pentingnya kuil, bisnis dan populasi di Niniwe juga semakin berkembang. Namun, tidak selalu satu kerajaan yang menguasai kota ini. Selama ribuan tahun, Niniwe berada di bawah kendali berbagai kelompok dan raja. Salah satu kekaisaran besar pertama yang memerintah di sini adalah Kekaisaran Akkadia. Kekaisaran ini didirikan oleh Sargon dari Akkad pada milenium ketiga sebelum Masehi dan sering dianggap sebagai salah satu kekaisaran besar pertama dalam sejarah. Di bawah bangsa Akkadia, Niniwe menjadi bagian dari sistem yang lebih luas yang mengendalikan banyak kota di Mesopotamia. Pada sekitar abad ke-23 sebelum Masehi, Manistusu, salah satu anak dan penerus Sargon, memerintahkan renovasi kuil Ishtar setelah kuil itu rusak. Selama abad-abad berikutnya, Niniwe terus mengalami perubahan. Ada bangunan-bangunan baru yang didirikan, ada bangunan lama yang rusak, dihancurkan, diratakan, lalu dibangun kembali. Beginilah terbentuk gundukan buatan besar yang disebut arkeolog sebagai Tel. El adalah tumpukan tanah yang terbentuk. Ketika orang-orang berulang kali membangun di atas rumah dan bangunan lama. Ketika suatu bagian kota rusak, mereka tidak selalu membersihkan semua puing-puingnya. Mereka hanya meratakannya dan membangun rumah, kuil, atau istana yang baru di atasnya. Setelah banyak generasi, tanahnya menjadi semakin tinggi. Gundukan utama di Niniwe disebut Kuyunjik. Di bawahnya terdapat lapisan-lapisan peninggalan dari berbagai zaman. Tembok atau lantai, tembikar, kuil, dan benda-benda lain yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah hidup di sana. Gundukan itu seperti sebuah buku sejarah yang sangat besar, tetapi setiap halamannya terbuat dari tanah dan batu, bukan kertas. Pada masa ini, Niniwe sudah penting, tetapi belum menjadi kota terkuat di wilayah tersebut. Kota ini juga belum menjadi ibu kota utama Asyur. Perubahan itu baru akan terjadi ketika para raja datang dengan kekayaan, pasukan, dan ambisi yang cukup untuk menjadikan kota ini sebagai pusat kekaisaran mereka. Dan ketika itu terjadi, kota yang dulunya adalah kota religius dan perdagangan akan menjadi salah satu ibu kota terbesar dan paling terkenal di dunia kuno.
dan inilah saatnya. Seiring berjalannya waktu, Asyur berubah dari sebuah kerajaan kecil menjadi kekaisaran terkuat pada masa mereka. Dulu mereka dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan besar. Di selatan ada Babilonia, di barat ada bangsa Het, dan di utara terdapat berbagai kerajaan seperti Mitanni. Karena mereka sering berperang, bangsa Asyur belajar membentuk militer yang lebih terorganisir. Mereka tidak hanya mengandalkan para petani yang untuk sementara dijadikan tentara. Mereka membentuk pasukan dengan infanteri terlatih, kavaleri, unit kereta perang, pemanah, insinyur, dan para ahli dalam menghancurkan tembok. Insinyur militer mereka sangat penting. Mereka membuat tanjakan pengepungan, tangga, terowongan, dan alat pendobrak besar yang digunakan untuk menghancurkan gerbang dan tembok sebuah kota. Karena itu, bahkan tempat-tempat dengan pertahanan yang kuat pun tidak selamat dari Asyur. Mereka juga menggunakan senjata yang terbuat dari besi. Namun, tidak benar jika dikatakan bahwa besi saja adalah alasan keberhasilan mereka. Yang lebih penting adalah kombinasi pelatihan, komando yang jelas, komunikasi yang cepat, logistik yang baik, dan berbagai jenis prajurit. Mereka mampu membawa makanan, senjata, kuda, dan perlengkapan dalam kampanye jarak jauh. Karena itu, mereka bisa berperang lebih lama dibandingkan banyak musuh mereka. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, ekspansi Asyur mulai berlangsung lebih cepat. Salah satu raja yang memperkuat kerajaan ini adalah Asyurnasirpal II yang memerintah dari tahun 883 hingga 859 sebelum Masehi. Ia menaklukkan banyak wilayah dan memaksa para pemimpin lokal untuk memberikan upeti. Upeti adalah pembayaran rutin. Upeti itu bisa berupa emas, perak, hewan, makanan, atau produk lainnya. Sebagai gantinya, Asyur tidak akan langsung menghancurkan kota mereka. Asyurnasirpal juga menggunakan teror yang luar biasa. Dalam prasastinya sendiri, ia membanggakan hukuman berat yang dijatuhkan kepada mereka yang melawannya. Ia tidak menyembunyikan kekejamannya. Ia menggunakan hal itu sebagai peringatan bagi kota-kota lain. Ketika seorang pemimpin mengetahui apa yang terjadi pada mereka yang sebelumnya melawan, ia mungkin akan menyerah sebelum tentara Asyur datang. Namun penting untuk diingat bahwa prasasti-prasasti ini juga merupakan propaganda kerajaan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan sang raja. Banyak hukuman yang tertulis mungkin memang benar terjadi, namun beberapa cerita juga dibuat lebih dramatis untuk memperkuat rasa takut dan reputasi Asyur. Para raja berikutnya melanjutkan perluasan kekaisaran. Di bawah Tiglat-Pileser ketiga yang memerintah dari tahun 745 sebelum Masehi, sistem militer dan pemerintahan diperbaiki. Mengalahkan musuh saja tidak lagi cukup. Dia menjadikan banyak wilayah yang ditaklukkan sebagai provinsi tetap Asyur. Dia menempatkan gubernur, tentara, pemungut pajak, dan pejabat yang langsung tunduk kepada raja. Asyur juga menggunakan deportasi besar-besaran. Mereka memindahkan sejumlah besar orang dari kampung halaman mereka ke bagian lain dari kekaisaran. Tidak semua yang dipindahkan dijadikan budak. Beberapa dari mereka adalah petani, pengrajin, pembangun, tentara, dan orang-orang dengan keahlian yang dibutuhkan di tempat baru. Ada dua tujuan utama dari sistem ini. Pertama, ini melemahkan kemungkinan pemberontakan karena mantan tetangga dan pemimpin dipisahkan. Kedua, kekaisaran dapat memanfaatkan pengetahuan dan pekerjaan mereka untuk membangun kota, lahan pertanian, istana, dan fasilitas militer. Cara ini kejam karena seluruh keluarga dipaksa meninggalkan rumah mereka. Namun bagi pemerintah Assyria, ini adalah cara untuk mengendalikan wilayah yang sangat luas dan memindahkan para pekerja ke tempat di mana mereka dibutuhkan. Salah satu contoh terkenal dari hal ini adalah jatuhnya kerajaan Israel Utara. Samaria ditaklukkan oleh Assyria pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Salmaneser V memulai serangan tersebut. Peristiwa ini juga disebutkan dalam Alkitab Ibrani. Dari sinilah asal mula kisah tentang 10 suku Israel yang hilang. Namun bukan berarti semua orang yang termasuk dalam 10 suku itu tiba-tiba menghilang. Ada beberapa yang dipindahkan ke tempat lain. Ada juga yang tetap tinggal di tanah asal mereka. Dan mungkin ada yang melarikan diri ke kerajaan Yehuda. Jadi, suku-suku yang hilang itu lebih rumit daripada sekadar cerita tentang lenyapnya seluruh populasi. Pada masa ini, kekaisaran Asyur sudah sangat luas. Kekaisaran ini membutuhkan ibu kota yang mampu mengelola para prajurit, pejabat, upeti, utusan, dan produk dari berbagai wilayah. Sargon II membangun ibu kota baru yang disebut Dur Sharrukin, yang berarti benteng Sargon. Kota ini terletak di Khorsabad saat ini di Irak Utara. Kota ini dibangun sebagai kota terencana dengan istana besar, kuil,
tembok dan patung Lamassu yang besar-besar. Lamassu adalah sosok penjaga yang memiliki tubuh banteng atau singa, sayap elang, dan kepala manusia. Patung ini ditempatkan di gerbang-gerbang untuk menunjukkan kekuatan raja dan perlindungan para dewa. Namun, Dur Syarokin tidak bertahan lama sebagai ibu kota. Pada tahun 705, SM Sargon meninggal saat berperang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Karena itu, dia tidak mendapatkan pemakaman kerajaan yang layak. Bagi orang Asyur, ini adalah peristiwa yang sangat buruk. Seorang raja dianggap sebagai orang yang dipilih dan dilindungi oleh para dewa. Jadi, kematian mendadak dan hilangnya tubuhnya bisa dianggap sebagai pertanda buruk. Karena kematiannya, anaknya yang bernama Sena-Senakerib meninggalkan Dur Syarokin. Sebaliknya, dia memilih untuk menjadikan Niniwe sebagai ibu kota. Tidak perlu lagi memulai dari awal. Niniwe sudah tua, penting secara agama, dekat dengan sungai Tigris dan terhubung dengan rute-rute utama. Namun, Sena-Senakerib tidak hanya pindah ke kota itu. Dia mengubah Niniwe agar menjadi ibu kota yang sesuai untuk kekaisaran terkuat pada masa mereka. Dia memperluas kota itu dan mengelilinginya dengan tembok pertahanan yang panjang. Tembok itu memiliki 15 gerbang besar dan masing-masing diberi nama yang terhubung dengan seorang dewa atau tempat penting. Gerbang-gerbang itu tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan. Disinilah para pedagang, tentara, hewan, upeti, dan berbagai produk masuk ke ibu kota. Salah satu masalah terbesar bagi kota yang sedang berkembang adalah pasokan air. Hujan dan sumur lokal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan begitu banyak orang, tanaman, hewan, dan taman. Karena itu, Sena-Senakerib membangun jaringan kanal yang luas yang mengambil air dari mata air dan pegunungan yang jauh dari Niniwe. Salah satu bagian terpentingnya adalah saluran air Jerwan. Ini dibuat dari banyak balok batu kapur untuk mengalirkan air melintasi sebuah lembah yang rendah. Ini adalah salah satu akuaduk batu besar tertua yang masih ada dan ditemukan oleh para arkeolog. Berkat sistem ini, rumah-rumah, lahan pertanian, kebun buah, dan taman kerajaan memiliki cukup air. Sena-Senakerib menanam berbagai pohon dan tanaman yang dibawa dari berbagai bagian kekaisaran. Ada tanaman untuk makanan, naungan, parfum, dan dekorasi. Beberapa peneliti percaya bahwa taman gantung yang terkenal, yang biasanya dikaitkan dengan Babilonia, sebenarnya mungkin berada di Niniwe. Menurut teori ini, taman besar dan sistem irigasi milik Sena-Senakerib mungkin menjadi asal mula cerita tersebut. Namun, hal ini belum diterima oleh semua sejarawan. Belum ada cukup bukti untuk benar-benar membuktikan bahwa taman gantung Babilonia memang terletak di Niniwe. Selain air dan taman, Sena-Senakerib juga memperbaiki jalan-jalan utama. Dia harus menjaga agar jalan-jalan itu tetap luas untuk kereta perang, tentara, utusan, dan barang-barang yang dibawa ke istana. Menurut salah satu prasastinya, hukuman berat akan diberikan kepada siapapun yang membangun rumah yang menghalangi jalan. Di jalan kerajaan, ini menunjukkan betapa ketatnya pemerintah dalam mengatur ibu kota. Pusat dari proyek ini adalah kediaman kerajaan yang disebut oleh Sena-Senakerib sebagai istana tanpa tandingan. Istana ini dibangun di bagian tertinggi dari Bukit Kuyunjik agar bisa terlihat dari banyak bagian kota. Kompleks istana ini sangat luas dan memiliki banyak halaman, lorong, kantor, ruang penyimpanan, dan kamar kerajaan. Di dinding-dindingnya terpasang relief batu yang panjang-panjang. Ukiran-ukiran tersebut menggambarkan perang, pengepungan, perburuan, membawa upeti, dan pembangunan proyek-proyek raja. Ini bukan sekadar dekorasi. Ini adalah pesan visual bagi siapapun yang memasuki istana. Ini menunjukkan bahwa Asyur mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan yang jauh, menghancurkan kota-kota yang kuat, dan menguasai wilayah yang sangat luas. Di pintu masuk berdiri patung-patung besar Lamassu. Karena ukuran patung-patung ini, siapapun yang masuk akan langsung merasa sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan sang raja. Niniwe tidak hanya dijadikan ibu kota yang indah. Kota ini dibangun untuk menunjukkan bagaimana kekaisaran Asyur bekerja. Airnya berasal dari pegunungan yang jauh, tanaman dan material dibawa dari berbagai provinsi. Para pekerja berasal dari banyak komunitas yang telah ditaklukkan, dan gambar-gambar di istana menceritakan kisah kemenangan pasukan yang membawa semua ini ke Niniwe. Di bawah Sanherib, kota yang dulunya merupakan pusat agama dan perdagangan itu berubah menjadi pusat besar militer, pemerintahan, teknik, dan kekuasaan kerajaan. Namun seiring kota itu berkembang, musuh-musuh Asyur pun semakin banyak. Setiap upeti yang diambil, setiap kota yang dihancurkan, dan setiap keluarga yang dipaksa pindah meninggalkan kemarahan. Dan akan tiba waktunya ketika orang-orang yang telah lama ditindasnya akan mendapat kesempatan untuk membalas.
Pada masa kejayaan terbesar Niniwe, bukan hanya raja dan prajurit yang bisa ditemukan di sini. Ini adalah kota yang sibuk, penuh dengan para pedagang, pengrajin, petani, pejabat pemerintah, pendeta, dan juru tulis. Para juru tulis adalah orang-orang yang bisa membaca dan menulis aksara kuniform. Mereka menggunakan batang alang-alang yang runcing untuk membuat tanda-tanda kecil di atas tablet tanah liat yang basah. Di tablet-tablet ini tertulis kontrak, hutang, pajak, surat, hukum, ritual keagamaan, dan catatan pemerintah. Karena Niniwe terletak di jalur perdagangan yang penting, banyak produk dan orang dari berbagai tempat melewati kota ini. Ada kain-kain yang berasal dari daerah lain, kayu dari pegunungan, logam, makanan, hewan, parfum, dan batu mulia. Berbagai bahasa juga bisa terdengar di kota ini. Bukan hanya orang Asyur yang tinggal di sini. Ada orang-orang yang dibawa dari Babilonia, Levan, Anatolia, Iran, dan daerah-daerah lain yang telah ditaklukkan. Namun tidak semua dari mereka datang ke Niniwe dengan sukarela. Sebagian besar pertumbuhan kota ini bergantung pada pemindahan paksa orang-orang. Ketika Asyur menaklukkan suatu wilayah, mereka bisa mengambil para pekerja terampil, pembangun, petani, dan seluruh keluarga. Mereka dibawa ke provinsi lain atau langsung ke ibu kota untuk bekerja. Beberapa dari mereka membantu membangun istana, tembok, kanal, dan patung-patung besar. Mereka diawasi oleh para pejabat saat menggunakan tali, kayu, dan platform besar untuk memindahkan patung. Asal-usul setiap pekerja yang tergambar dalam adegan-adegan ini tidak pasti. Namun catatan Asyur dengan jelas menunjukkan bahwa mereka secara luas menggunakan tenaga kerja yang dideportasi. Jadi ada dua kisah berbeda yang bisa ditemukan di Niniwe. Ini adalah sebuah kota dengan rekayasa teknik yang luar biasa. Seni, penulisan, dan pemerintahan yang terorganisir. Namun, banyak dari proyek-proyeknya dibangun melalui perang, kerja paksa, dan pengambilan kekayaan dari kota-kota yang ditaklukkan. Tidak mungkin membicarakan keindahan Niniwe tanpa menyebutkan penderitaan yang menyertai pembangunannya. Setelah masa pemerintahan Senakerib, para penerusnya melanjutkan penguatan ibu kota. Salah satu raja paling terkenal pada masa ini adalah cucunya, Asurbanipal. Ia menjadi raja pada tahun 668 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahannya, kekaisaran Asyur tetap sangat luas. Pengaruhnya meluas dari Mesopotamia hingga Levan dan sebagian Mesir. Namun, masa pemerintahannya tidak berjalan dengan tenang. Dia harus menghadapi pemberontakan, termasuk pemberontakan di Babilonia yang dipimpin oleh saudaranya sendiri, Sama-sama Sumukin. Saudara laki-lakinya diangkat menjadi raja Babilonia, namun kemudian memisahkan diri dari Asyur dan bersekutu dengan musuh-musuh kekaisaran. Setelah pertempuran yang panjang, pasukan Asurbanipal mengepung Babilonia. Pemberontakan berhasil dikalahkan dan Sama-sama Sumukin tewas pada tahun 648 sebelum Masehi. Tidak sepenuhnya jelas bagaimana dia meninggal, meskipun ada catatan kuno yang mengatakan bahwa dia terbakar di dalam istananya. Asurbanipal juga melawan Elam, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Iran saat ini. Pasukannya menyerbu Susa, salah satu kota terpenting di Elam. Menurut prasasti Asurbanipal sendiri, pasukannya menghancurkan dan menjarah kota tersebut. Seperti raja Asyur lainnya, dia memamerkan kemenangan-kemenangannya melalui ukiran di istana. Di sini terlihat pertempuran, pengepungan kota, pengangkutan para tawanan, dan penghukuman terhadap musuh-musuhnya. Namun ada satu hal yang membedakan Asurbanipal dari banyak raja pada masa itu. Dia bangga karena dia bisa membaca dan menulis. Biasanya para raja memiliki juru tulis yang membuatkan dokumen untuk mereka. Namun menurut prasasti Asurbanipal sendiri, dia mempelajari tulisan cuneiform dan teks-teks kuno. Dia bisa membaca bahasa Akkadia dan juga mempelajari bahasa Sumeria, sebuah bahasa kuno yang saat itu hanya digunakan dalam agama dan keilmuan. Dia menggunakan pengetahuan ini untuk membangun sebuah koleksi besar tablet tanah liat di Niniwe. Dia mengirim surat ke kuil-kuil dan pusat-pusat pembelajaran di berbagai bagian kekaisaran. Dia memerintahkan para cendekiawan dan juru tulis untuk mencari teks-teks penting, membuat salinannya dan mengirimkannya ke ibu kotanya. Ada tablet tentang pengobatan, matematika, astronomi, agama, sejarah, ritual, pertanda, dan bahasa. Ada juga daftar tumbuhan dan hewan. Ada doa, lagu, dokumen hukum, surat kerajaan, dan laporan dari para pejabat. Ini bukan perpustakaan umum yang bisa dimasuki oleh penduduk biasa. Ini adalah koleksi kerajaan yang digunakan oleh raja, para pendeta cendekiawan, dan pejabat tinggi. Teks-teks ini sangat penting karena kalangan istana Asyur percaya bahwa teks-teks tersebut dapat memberikan panduan tentang kesehatan, pemerintahan, agama, dan masa depan kekaisaran.
Lebih dari 30.000 tablet tanah liat dan fragmen dari koleksi ini ditemukan oleh para arkeolog. Sekarang kita menyebutnya sebagai Perpustakaan Asyurbanipal. Di antara yang ditemukan di sini adalah salinan epik Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua yang masih bertahan di dunia. Cerita ini mengisahkan tentang Gilgamesh, seorang raja yang sangat berkuasa yang menjadi dekat dengan seorang pejuang bernama Enkidu. Ketika Enkidu meninggal, Gilgamesh menjadi takut bahwa suatu hari dia juga akan mati. Dia melakukan perjalanan untuk mencari rahasia kehidupan abadi. Namun pada akhirnya dia menyadari bahwa manusia tidak bisa lari dari kematian. Salah satu bagian dari epik ini adalah kisah tentang sebuah banjir besar. Di sini seorang pria bernama Utnapishtim diperingatkan tentang bencana yang akan datang. Dia membuat sebuah kapal besar untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan. Ada kemiripan dengan kisah Nuh dalam Alkitab Ibrani. Namun itu tidak berarti kedua cerita tersebut persis sama. Kisah-kisah ini merupakan bagian dari tradisi cerita banjir yang lebih luas di Mesopotamia kuno. Pada tahun 1872, seorang sarjana British Museum bernama George Smith membaca bagian dari kisah banjir yang ditemukan pada sebuah tablet di Niniwe. Ini menjadi berita besar karena menunjukkan bahwa sudah ada versi Mesopotamia tentang banjir besar yang lebih tua sebelum naskah-naskah Alkitab yang masih ada ditulis. Jika para juru tulis Asyurbanipal tidak mengumpulkan dan menyalin teks-teks kuno, mungkin banyak dari kisah-kisah ini yang benar-benar hilang. Namun saat Asyurbanipal melindungi pengetahuan masa lalu, dia tetap memerintah kekaisaran dengan kekuatan militer. Asyur sangat luas, tetapi harus menjaga banyak provinsi dan mencegah pemberontakan yang terus-menerus. Kerajaan ini membutuhkan raja yang kuat dan pasukan yang besar. Komunikasi yang cepat dan aliran upeti yang terus-menerus sangat penting. Ketika kepemimpinan kuat Asyurbanipal hilang, kelemahan lama kerajaan mulai muncul ke permukaan. Tahun dan cara pasti kematiannya tidak sepenuhnya jelas. Umumnya diperkirakan sekitar tahun 631 hingga 627 sebelum Masehi. Setelah itu, terjadi perebutan kekuasaan antara raja-raja baru dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Terjadi perang saudara. Alih-alih menggunakan seluruh pasukan melawan musuh dari luar, bangsa Asyur terpaksa saling bertarung satu sama lain. Kontrol pemerintah pusat pun berkurang. Pengumpulan pajak dan upeti menjadi lemah. Kota-kota yang sebelumnya telah ditaklukkan pun mendapat kesempatan untuk melepaskan diri. Salah satu pemberontakan terpenting dimulai di Babilonia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Nabopolassar, seorang pemimpin bangsa Kaldea yang menjadi Raja Babilonia pada tahun 626 sebelum Masehi. Secara bertahap ia mengusir pasukan Asyur dari selatan. Pada saat yang sama, bangsa Media di timur juga semakin kuat di bawah raja mereka, Tiaxares. Sudah lama Asyur berperang dengan kelompok-kelompok di wilayah itu. Sekarang bangsa Media memiliki kesempatan untuk membalas dendam saat pemerintahan Asyur sedang sibuk dan lemah. Bangsa Babilonia dan Media membentuk aliansi melawan musuh bersama mereka. Pada tahun 614 sebelum Masehi, bangsa Media menyerang Asur, ibu kota religius kuno Asyur. Asur sangat penting karena dari sinilah nama kekaisaran berasal. Dan disinilah pusat pemujaan kepada dewa utama bangsa Asyur berada. Kota itu dihancurkan dan dijarah. Pasukan Nabopolassar tiba setelah sebagian besar pertempuran selesai. Setelah itu, bangsa Babilonia dan Media memperkuat aliansi mereka. Target besar mereka berikutnya adalah Niniwe. Pada tahun 612 sebelum Masehi, pasukan gabungan Babilonia, Media, dan sekutu lainnya tiba di ibu kota. Pertahanan Niniwe masih sangat kuat. Kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok panjang, gerbang-gerbang besar, menara pertahanan, dan sungai. Namun, pasukan yang mempertahankan kota ini telah melemah akibat perang saudara dan pertempuran yang beruntun. Menurut kronik Babilonia, pengepungan berlangsung sekitar 3 bulan sebelum kota itu akhirnya direbut. Ada beberapa catatan lama yang mengatakan bahwa terjadi banjir besar dan sebagian pertahanan Niniwe hancur. Hal ini mungkin saja terjadi, namun tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa banjir saja adalah alasan jatuhnya kota tersebut. Alasan yang lebih jelas dan penting adalah kekuatan musuh yang lebih besar. Kepemimpinan Asyur yang lemah dan kelelahan pasukan setelah bertahun-tahun kekacauan. Ketika musuh berhasil masuk, terjadi pertempuran sengit di dalam kota. Di beberapa gerbang Niniwe, para arkeolog menemukan sisa-sisa manusia yang tertinggal di bawah kayu yang terbakar, abu, dan batu-batu yang runtuh. Mereka kemungkinan adalah para prajurit dan penduduk yang tewas saat mencoba mempertahankan atau melarikan diri dari kota. Raja Asyur yang bernama Sinsar Iskun juga tewas pada saat jatuhnya Niniwe.
Tidak jelas di mana dan bagaimana dia meninggal. Ada cerita bahwa dia membakar dirinya sendiri di dalam istana agar tidak tertangkap. Namun tidak ada bukti yang cukup dan mungkin cerita ini tercampur dengan legenda lain tentang kejatuhan Raja-Raja Asyur. Yang pasti, dia tidak pernah muncul lagi setelah ibu kota direbut. Para penakluk membakar dan menjara istana serta kuil. Banyak patung dihancurkan, relief di dinding juga dirusak. Yang pecah, terbakar, atau tertimbun reruntuhan bangunan. Istana tanpa tandingan milik Sennacherib yang dulunya simbol kekuatan Asyur, kini menjadi tumpukan abu dan batu. Namun, ada satu hal yang justru diselamatkan oleh api yang menghancurkan kota itu. Banyak dari tablet tanah liat di perpustakaan Asyurbanipal belum benar-benar mengeras sebelum istana terbakar. Ketika terkena panas yang sangat tinggi, tablet-tablet itu seperti dimasukkan ke dalam oven besar. Tanah liatnya mengeras dan beberapa tablet menjadi lebih kuat. Mereka tertimpa dan terkubur oleh reruntuhan, tetapi tetap terkubur selama lebih dari 2000 tahun kekaisaran Asyur, tidak langsung berakhir setelah jatuhnya Niniwe. Masih ada orang Asyur yang mundur ke Haran dan melanjutkan perlawanan selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak pernah bisa mendapatkan kembali kekuatan kekaisaran seperti dulu. Pada tahun 609 sebelum Masehi, Asyur telah lenyap sebagai kekuatan politik utama di wilayah tersebut. Namun tidak semua orang atau budayanya benar-benar hilang. Komunitas-komunitas di Mesopotamia Utara tetap bertahan, dan identitas Asyur terus ada dalam berbagai bentuk hingga masa-masa berikutnya. Namun Niniwe tidak pernah lagi menjadi ibu kota sebuah kekaisaran besar. Populasinya pun perlahan-lahan menyusut. Bangunan-bangunan yang hancur tertutup oleh tanah, tumbuhan, dan pemukiman baru. Pada tahun 401 sebelum Masehi, seorang prajurit dan penulis Yunani bernama Xenophon melewati wilayah tersebut bersama ribuan tentara. Lalu, dia menggambarkan reruntuhan besar sebuah kota yang dia sebut sebagai Mespila. Banyak sejarawan menghubungkan tempat ini dengan Niniwe, meskipun masih ada perdebatan tentang beberapa detail rutenya dan identifikasi situs tersebut. Yang jelas, para pelancong Yunani tidak mengenali bekas ibu kota itu dengan nama Niniwe. Kota yang dulunya ditakuti oleh sebagian besar dunia kuno telah menjadi gundukan tanah yang sepi. Tempat ini kembali mendapat perhatian besar pada abad ke-19. Pada tahun 1847, penggalian dimulai. Austin Henry Layard mulai menggali di gundukan Kuyunjik. Timnya menemukan bagian dari istana Sennacherib, termasuk relief batu besar dan lamasu. Pekerjaan Hormuz Drasam, seorang arkeolog yang lahir di Mosul, juga sangat penting. Dia dan para pekerja lokal lainnya membantu menemukan sebagian besar perpustakaan Asyurbanipal dan bangunan penting lainnya. Ribuan artefak dibawa ke British Museum di London. Di sana para cendekiawan mempelajari tablet tanah liat tersebut secara perlahan-lahan. Teks-teks yang telah lama terlupakan itu akhirnya dipelajari kembali. Namun metode arkeologi seperti ini juga menimbulkan masalah. Banyak artefak yang diambil dari Irak pada masa dominasi kuat negara-negara Eropa. Hingga saat ini, hal ini masih menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang siapa yang seharusnya memiliki dan menjaga warisan budaya suatu negara. Pada zaman modern, Niniwe kembali mengalami kerusakan. Pada tahun 2014, kelompok ekstremis ISIS menduduki Mosul, dan situs arkeologi di sekitarnya, mereka menghancurkan beberapa patung dan artefak kuno yang ada di Museum Mosul. Mereka juga merusak bagian-bagian dari Niniwe, termasuk beberapa gerbang dan lamasu. Mereka juga membuat terowongan di bawah gundukan arkeologi, kemungkinan untuk mencari artefak yang bisa dicuri atau dijual. Tidak semua benda yang ditampilkan dalam video propaganda mereka adalah asli. Beberapa pajangan museum adalah replika modern. Namun kerusakan yang mereka timbulkan pada situs budaya di Irak tetap nyata dan luas. Setelah Mosul direbut kembali, para arkeolog Irak dan tim internasional mulai mempelajari dan memperbaiki tempat-tempat yang rusak. Di dalam terowongan yang dibuat oleh ISIS, para peneliti juga menemukan bagian-bagian dari istana kuno dan relief batu yang telah lama tersembunyi. Artinya, terowongan yang dibuat untuk pencurian dan perusakan itu secara tidak sengaja justru mengungkap bukti arkeologi baru. Hingga sekarang, Niniwe masih terus dipelajari. Banyak dari tablet tanah liatnya yang belum sepenuhnya terbaca. Banyak juga bagian kota yang belum digali karena situsnya sangat luas dan ada komunitas modern di sekitarnya. Niniwe dulunya adalah simbol kekuatan Asyur. Ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh militer yang terorganisir, pemerintahan yang luas, tenaga kerja yang besar, dan rekayasa teknik yang hebat. Namun kejatuhannya juga menunjukkan kelemahan sebuah kekaisaran yang memiliki banyak musuh dan bergantung pada rasa takut. Ketika pemerintah pusat melemah,
Orang-orang yang sudah lama menunggu kesempatan untuk melawan akhirnya bersatu. Istana-istana terbakar, patung-patung hancur, dan kekaisaran yang membangunnya pun lenyap. Namun, Niniwe tidak sepenuhnya musnah. Api yang menghancurkan kota justru membantu mengeraskan dan mengawetkan tablet tanah liatnya. Karena itu, sampai sekarang kita masih bisa membaca doa, surat, teks medis, dan pengamatan terhadap bintang-bintang dan kisah-kisah yang sudah ribuan tahun lebih tua dari kita. Termasuk di dalamnya adalah kisah Gilgamesh, seorang raja yang ingin hidup abadi, namun akhirnya menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kematian. Niniwe tidak mendapatkan kehidupan abadi sebagai sebuah kota yang kuat. Namun melalui tablet-tablet yang selamat dari kehancurannya, sebagian pengetahuan, ketakutan, impian, dan cerita dari orang-orang yang pernah tinggal di dalam temboknya tetap hidup. Kehancuran.